Apa tuh? Verenigde Os Os Indische Verenigde Company. Oost-Indische Compagnie. Iya, Phoenix Oost-Indies Company ya, Phoenix Oost-Indies Company. HP-nya bisa dimiringkan nggak anak-anak biar bisa kelihatan gede gitu ya? Di landscape Bisa, HP-nya ya, bisa. bisa ya. Kalau di potret atau posisi berdiri kan kecil ya tulisannya ya. Mungkin di landscape. Coba cari caranya landscape Google Meet gimana ya gitu ya. Tidak Mas bisa, tiap Kak. HP beda. Rotasi otomatis. Oh, rotasi otomatis. Ya, kemarin Pak Roman bantuin di sekolah itu beda-beda pengaturannya ya. Ya, ini mengandalkan perbedaan suku, ras, agama, dan budaya. Dan seperti kita ketahui ya, bahwa di Indonesia ini perbedaan suku, ras, agama, dan budaya ini berbeda-beda sekali ya. Ya, sukunya saja ada ratusan, agamanya juga ada 6. Kalau sekarang, dulu mungkin hanya 4 atau 5. Budayanya juga berbeda-beda. Hal inilah yang menjadi eh, kesempatan Belanda untuk mempraktekkan politik divide et impera. Dengan cara mereka masuk ke kerajaan, ya, memasuki internal kerajaan. Jadi mereka itu kan bukan orang Indonesia asli ya. Nah, mereka mulai masuk ke kerajaan dengan cara ikut campur urusan kerajaan, mempengaruhi raja-raja, mempengaruhi para pati dan sebagainya. Jadi akhirnya mereka datang ke kerajaan satu dengan ke kerajaan lainnya, ini difitnah, ya, difitnah. Hei, kalau kerajaan A suka mengambil hasil bumimu, misalkan ya. Mereka juga datang ke kerajaan B. Hei, kalau kerajaan A suka mencuri hasil bumimu. Nah, tapi setelah mereka memfitnah, mereka juga memberikan bantuan kepada kerajaan yang sedang berperang. Loh, yo wis memfitnah, yo ngekei bantuan kerajaan untuk berperang. Akhirnya kerajaan-kerajaan di Nusantara ini apa? Saling beradu domba, berperang dengan temannya sendiri ya. Seperti ini. Ini ilustrasinya ya. Ini ilustrasinya. Jadi Belanda itu santai-santai saja melihat kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini berperang. Mereka bahkan juga ikut membantu dari belakang ya. Ya, itulah politik divide et impera atau politik adu domba. Ya, akhirnya wilayah kerajaan wilayah kerajaan yang ada di Indonesia ini yang banyak menghasilkan rempah-rempah berhasil dikuasai oleh VOC, Phoenix Oost-Indies Company. Phoenix Oost-Indies Company ya adalah Cornelis Pilmen. Cornelis Pilmen ini Gubernur Jenderal VOC ke-14. Beliaulah pakar politik pecah belah yang berhasil menghasut kerajaan-kerajaan yang sedang berseteru. Nah, ini fotonya ya. Ini gubernur. Gubernur itu kalau dulu mungkin, kalau sekarang setingkat presiden. Presiden Hindia Belanda. Mungkin gitu ya. Kalau gubernur sekarang kan pemimpin provinsi ya kalau di Indonesia ya. Tapi kalau dulu gubernur itu kalau di zamannya Belanda adalah Indonesia itu dianggap seperti provinsi gitu ya. Negara bagiannya Belanda. Ya, jadi Hindia Belanda itu dianggap negara bagian Belanda, bukan negara Hindia Belanda gitu ya. Bukan negara yang berdiri sendiri, bukan negara yang apa merdeka, tetapi negara yang dikuasai oleh Belanda. Makanya disebut Hindia Belanda. Pemimpinnya disebut gubernur. Ya, itu beliau yang suka mengadu domba kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Akhirnya hampir seluruh wilayah Nusantara ini berhasil dikuasai oleh bangsa Eropa ya. Pertama ada Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda yang membuat kerajaan-kerajaan di Nusantara runtuh dan akhirnya rakyat semakin menderita. Ya, ini nanti ditulis ya, ini penting. Kemudian para petani harus menjual hasil taninya kepada VOC dengan harga yang sangat murah. Kemudian golongan masyarakat miskin tidak bisa mendapatkan pendidikan. Ya, yang bisa mendapatkan pendidikan itu hanya orang-orang priai atau orang yang kaya dan antek-anteknya Belanda. Para wanita pun juga tidak bisa mendapatkan pendidikan. Jadi kalau kali ini kalian para wanita kemudian anak-anak
ini bisa mendapatkan pendidikan itu hal yang sangat mewah di zaman dahulu ya. Kalau zaman sekarang kan hal biasa ya, anak-anak bisa sekolah itu ya. Anak-anak bisa sekolah itu hal yang biasa. Kalau zaman dulu, jangankan sekolah ya, pegang buku saja mungkin para anak-anak itu nggak pernah ya, nggak pernah pegang buku ataupun nggak pernah pegang pensil, bahkan nggak bisa baca tulis atau buta aksara, gitu ya. Nah, banyak laki-laki yang disuruh kerja rodi atau kerja paksa. Para wanita yang diculik, banyak para wanita yang diculik dan diperkosa. Nah, ini contoh-contoh kerja rodi atau kerja paksa. Bangun apa ini ya? Bangun apa itu kira-kira anak-anak? Kereta api. Bangun kereta api. Kereta api. Kereta api. Alur Di kereta kereta api. Di kereta ya. Bangun apa sih? Jalur kereta api. Itunya ya. Rel. Iya, relnya kereta api bukan kereta apinya. Nah, ini bangun apa kira-kira ini yang bawa ini? Bawa kayu. Iya, bawa kayu. Kira-kira kayaknya buat kalau bawa kayu kayaknya buat apa ya? Rumah. Rumah. Selain rumah, Jembatan. jembatan. Betul ya. Jembatan. Lebih tepatnya ini untuk membangun jembatan ya. Dan ini para petani yang dipaksa VOC untuk menjual hasil dagangnya, dijual ke kemana? Ke VOC. Belanda, ya. VOC ya. Pertama dimulai dari perlawanan masyarakat Maluku terhadap Portugis. Awal perjuangan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun. Kemudian Sultan Hairun ini wafat, diteruskan oleh putranya yang bernama Sultan Baabullah dan berhasil mengusir Portugis dari Maluku tahun 1575. Jadi Sultan Hairun ini ngusir Portugis dari tahun 1533 sampai 1570. Sedangkan Sultan Baabullah, ini anaknya, putranya ya, ini mengusir Portugis dari tahun 1570 sampai 1575, meneruskan perjuangan ayahnya. Ini yang Sultan Baabullah ya. Pak, Dalam? ini kok kayak tuan anaknya. Kayak tuan anaknya. Iya, tuan anaknya ya. Yang mungkin ini diambil waktu ketika beliau masih muda, gitu ya. Lanjut ya, ini Sultan Demak, Kesultanan Demak, jadi Kerajaan Demak. Ya, Demak ini kerajaan Islam, ya. Di bawah pimpinan Pati Unus atau perintah Sultan Demak dan Raden Patah. Demak ini menyerang Portugis di Malaka. Di bawah pimpinan Fatahila, mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Fatahila ini bukan Sunan ya, bukan Sunan Wali Songo itu ya, tapi nama-nama pahlawan nasional dari Demak yang mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu kalau sekarang adalah Banten ya, Banten ataupun Jakarta. Atau dulu namanya Sunda Kelapa. Ya karena tempat itu banyak kelapanya ya, banyak kelapanya. Suku Sunda yang tempatnya banyak kelapanya sehingga tempatnya disebut Sunda Kelapa. Itu tadi adalah lanjut, ini adalah perlawanan rakyat Sumatera. Ada banyak sekali di Sumatera ini pahlawannya yang cukup terkenal. Ada Tengku Cik Ditiro. Apa bacanya ini? Bacanya apa anak-anak? Tengku Cik Ditiro Bang 50 Tengku Uman. Fokus ini. Tengku Cik Ditiro. Ya, ini bacanya jangan Teuku ya, tapi bacanya Tengku. Kemudian ada Panglima Polim, Tengku Umar, dan Cut Nyadin. Nah, yang cukup terkenal adalah Cut Nyadin ini nanti ya. Rakyat Sumatera ini khususnya dari Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap musuh. Apa itu gerilya? Apa gerilya? Gerilya. Yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap musuh. Iya, taktik perang masuk hutan ya, taktik perang masuk hutan namanya gerilya. Ya. Ada beliau Sisingamangaraja ke-12. Ya, bacanya ini ke-12 ya. Ini loh ya.
Sisingamangaraja ke-12. Bacanya ke-12 gitu ya, jangan 12 gitu ya. Atau Sisingamangaraja X11 atau XII. Wah, keliru kabeh. Sisingamangaraja ke-12 ini huruf Romawi. Maksudnya beliau adalah raja ke-12. Beliau dari Tapanuli, ini juga salah satu pahlawan dari Sumatera. Kemudian juga ada Tuanku Imam Bonjol. Beliau ini marah karena ada politik adu domba dan kaum adat yang mengakibatkan kaum adat dan kaum Padri ini berperang. Ya, ini foto-foto beliau. Ini Tengku Cikditiro. Ini beliau Panglima Polim. Ini beliau Tengku Umar. Ini beliau Sisingamangaraja dan ini beliau si Tuanku Imam Bonjol. Ah, ketutupan bintang ya. Bentar saya hapus dulu bintangnya. Oh, kok kehapus wongnya? Nah, ini ya gambarnya. Dan ini yang paling terkenal adalah pahlawan wanita yang bernama Cut Nyak Din. Yuk, kita tebak-tebakan sedikit. Ini beliau siapa namanya? Beliau siapa namanya? Cikditiro. Iya, kalau yang ini? Ini? Panglima Imam Bonjol. Bonjol. Ini. Lihat kursornya Pak Rahmat. Din. Ya, ini yang sebelah sini belakangan. Umar. Beliau yang nggak pakai baju. Sisingamangaraja. Sisingamangaraja. Beliau yang berkacamata. Panglima Polim. Panglima Polim. Panglima Polim. Kemudian kita lanjut ke tanah Jawa. Ada Pangeran Diponegoro. Belanda memasang. Nah, Pangeran Diponegoro ini adalah seorang pangeran ya. Pangeran itu berarti anaknya raja. Ini beliau marah dan membawa pasukan untuk mengusir Belanda karena Belanda ini memasang patok di tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Dengan semangat, pasukan Pangeran Diponegoro mampu membuat kocar-kacir pasukan Belanda. Nah, karena Pangeran Diponegoro ini mempunyai kesaktian yang luar biasa ya, sehingga pasukannya ini juga mempunyai keberanian. Jadi pemimpin itu, kalau pemimpinnya hebat, anak buahnya itu punya kepedean yang luar biasa. Jadi kalau pemimpinnya itu sakti, masih anak buahnya gak sakti bu, kendel, berani berperang, gak wedi melawan penjajah. Ya, jadi setiap perang itu tergantung pemimpin. Jadi pemimpin itu sangat berperan sekali. Nah, tapi Belanda ini nggak kekurangan akal anak-anak ya. Belanda nggak kekurangan akal, mereka menggunakan taktik yang licik. Ya, mereka epok-epok, apa epok-epok itu? Apen-apen ya. Apa ya apen-apen itu ya? Pura-pura ya. Pura-pura mengajak perundingan ya, mengajak perunding musyawarah dengan Pangeran Diponegoro. Tapi di tengah perundingan, mereka justru menangkap Pangeran Diponegoro dan mengasingkannya di Manado tahun 1830. Nah, ini foto beliau. Nah, siapa nih di rumahnya yang ada foto beliau yang pakai ini kuda ini? Ada nggak di rumah kalian? Atau pernah lihat ya? Nggak pernah ya? Enggak ada. Nggak ada. Ya. Pernah lihat ya? Jadi ini disimbolkan beliau itu orang yang pemberani, ya kaum muslimin yang pemberani yang mengusir Belanda, berhasil mengusir Belanda, tapi justru beliau ini ditangkap karena taktik Belanda yang pura-pura baik. Ya pura-pura baik, tapi beliau justru malah ditangkap. Beliau adalah Pangeran Diponegoro. Iya. Jadi, ayo rundingan yuk. Ini kira-kira enaknya gimana gitu ya. Tapi ternyata justru malah ditangkap oleh Belanda. Foto hanya pemanis, mungkin kurang lebih seperti itu. Ada rakyat Bali yang mulai melawan. Di Bali itu anak-anak ada hukum tawan karang. Apa itu hukum tawan karang? Coba, apa hukum tawan karang? Setiap kapal asing yang mendarat di Pulau Bali menjadi milik Kerajaan Bali. Betul. Setiap kapal asing yang mendarat di Pulau Bali itu menjadi milik Kerajaan Bali. Itu disebut hukum tawan karang ya, tawan karang. Jadi Belanda ini, Belanda datang ke Bali ya. Belanda datang ke Bali. Di Bali kan sudah ada hukum tawan karang. Oke,
Dikata Belanda, oke. Belanda datang ke Bali, ambil rempah-rempah, tapi mereka kabur. Ya, mereka kabur dan berhasil membawa kembali kapal-kapal mereka. Loh, berarti kan Belanda melanggar aturan. Ya, sehingga mereka melawan. Ya. Akhirnya terjadilah perang Puputan Jogorogo. Ya. Perang Puputan Jogorogo ini maksudnya menjaga raga, menjaga negara, mungkin gitu ya di Bali. Dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Nah, ini salah satu pahlawan yang ada di Bali yang melawan Belanda, namanya I Gusti Ketut Jelantik. Tetapi Belanda berhasil menguasai benteng Jogorogo dan menang. Ya, akhirnya Bali jatuh ke tangan Belanda. Ini beliau I Gusti Ketut Jelantik. Ya, tulisannya kayak gini ya, Jelangik, tapi bacanya Jelantik. Ya, jadi di Bali itu anak pertama namanya I Gusti I Ketut I Made gitu ya. Ya, pernah ada yang punya saudara di Bali? Tidak punya? Enggak, Pak. Enggak ya. Jadi di Bali itu nama-nama anak itu kalau urut ya, I Gusti Ketut, terus Made, I Made. Nah, itu ciri khasnya orang Bali. Kalau mungkin di Jawa itu Slamet gitu ya, mungkin Sugiono gitu ya. Ya, demikian perlawanan rakyat Nusantara masih banyak sebenarnya. Ada perlawanan dari Ternate, ada pahlawan-pahlawan dari eh, Maluku, Minangkabau, Kalimantan, ada pahlawan dari Lombok, Tapanuli, dan sebagainya. Itu saja yang dibahas hari ini, biar tidak terlalu banyak. Ya, perlawanan masih bersifat kedaerahan atau belum bersatu, sehingga banyak mengakibatkan kegagalan. Jadi kalau belum bersatu mengakibatkan kegagalan dan kekalahan. Jadi perang-perang ini masih bersifat kedaerahan ya. Yang dari Jawa ya berperang sendiri, yang dari tanah Sunda yang berperang dengan tanah Sunda sendiri, dari Maluku juga sama, dari Sumatera juga sama, sendiri-sendiri ya. Dan akhirnya mereka kalah. Ya, itu ya ditangkap ya, ditangkap kalah. Ya, karena memang persenjataannya kurang canggih ya. Jadi tanpa persatuan dan kesatuan anak-anak, setiap pengusiran kepada penjajah berakhir sia-sia dan bahkan akhirnya matilah beberapa pahlawan kita. Ya, hal inilah yang membuat rakyat Nusantara yang terpelajar ini berpikir, golongan priai. Jadi golongan priai ini adalah golongan orang-orang yang apa ya, diizinkan untuk bersekolah ya, golongan orang-orang kaya yang diizinkan sekolah. Priai ini ya pejabat Hindia Belanda ya. Jadi Hindia Belanda itu tidak hanya memiliki pejabat dari Belanda saja, tetapi juga dari tanah Jawa, dari orang-orang pribumi itu dijadikan pejabat ya. Dan anak-anaknya diizinkan sekolah. Bahkan sebagian tokoh yang Indonesia ini ada yang bersekolah di Belanda. Ya, seperti Bung Karno, Bung Hatta itu kan sekolahnya di luar negeri semuanya ya. Jadi yang sekolah ini anak-anak orang-orang terpandang ya, orang-orang terpandang. Jadi tidak hanya orang Belanda saja yang sekolah, tetapi pribumi yang terpandang, ya pribumi yang terpandang atau rakyat lokal yang terpandang ini juga diizinkan sekolah. Tapi yang rakyat-rakyat biasa, ya golongan orang-orang miskin mungkin ya tidak diizinkan sekolah. Yuk sekarang lanjut. Nah, tebak-tebakan ya. Kemarin sudah di Budita, sekarang Pak Roman ya. Nama pahlawan. Yuk, coba ini siapa ini? Di Uang Seribu ya? Di Uang Seribu. Siapa namanya? Kapitan Patimura. Kapitan Patimura. Ya, ada tulisannya ya. Nah, Kapitan Patimura ini beliau dari Maluku. Iya. Yang kedua. Coba pernah lihat beliau? Chat. Coba pernah lihat beliau? Mungkin di tembok kelas mungkin ya? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Lihat, Pak. Kira-kira siapa yuk? Maaf. Siapa kira-kira ini? Kiai ini ya, Kiai. Nggak tahu? Iya, beliau namanya adalah Kiai Haji Agus Salim. Diingat-ingat ya, beliau berkopiah. Biasanya lukisannya bajunya warna kuning ya. Biasanya lukisannya bajunya warna kuning. Berjenggot putih, berkacamata. Namanya Kiai Haji Agus
Salim. Beliau ini dari Sumatera Barat. Kiai Haji Agus Salim ini bernama aslinya ya, nama aslinya ya Masjudul Haq yang artinya pembela kebenaran. Nah, dulu orang itu berubah-berubah nama ya. Kadang ada nama eh, kebanggaan gitu ya. Berikutnya, nih, siapa ini? Bukan, bukan. Fitnya tim yang tadi lah, yang kelihatan lebih tua. Ini yang lebih muda. Kartini. Bukan. Mirip-mirip Cunyak Tin ya? Iya. Iya, karena memang orang Aceh. Siapa Cuk namanya? Nyak Din. Cuk Nyak Untuk Din. apa? Meusiang. Cuk Nyak. Mawur. Cuk Nyak. Iya. Jangan dibaca meu. Meusiang. Jangan dibaca meu. Dibaca apa? Mutia. Mutia. Cutnya Mutia. Ya, dari Aceh ya. Ya, kan dari Aceh itu cut itu ya. Cut. Nah, siapa ini kira-kira? Wah, banyak ya nama para pahlawannya. Ya, nggak hafal, nggak apa-apa ya. Dikira-kira saja ya. Siapa ya? Wah, nggak ada yang tahu ini rupanya ya. Pernah lihat tapi lupa, Pak. Pernah lihat tapi nggak tahu namanya. Iya. Siapa? Gusti Ngurah Rai. Murah Rai. Dari namanya nih, dari namanya. Kira-kira dari daerah mana? Bali. Namanya saja. Bali. Bali. Ya, betul ya. Ini bahkan dijadikan nama bandara ya di Bali ya. Bandara apa? Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali ya. Ya, yang pernah ke Bali dan naik pesawat itu bandaranya namanya I Gusti Ngurah Rai. Wih, Kiai ini, siapa ini? Bamun. Terkenal ini. Siapa? Bamun. 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 Ngawur ya, Bamun ya. Gurunya Bamun ini. Gurunya Bamun. Gustur. Siapa ya? Gustur. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kakeknya Gus Dur. Oh, salah. Saudara ini temannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kakeknya Gus Dur. Kakeknya Gus Dur. Gurunya Mbah Mun. Temannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa? Kiai Haji Wahid Hasim. Iya. Siapa? Kiai Yasin Asyari. Wahid Hasim. Mahmud Hashim itu putranya ya. Beliau ini pendiri NU Nahdlatul Ulama yang ada di Jombang dan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng. Siapa nih yang bercita-cita pondok nih? Dalam? Enggak. Ya. Siapa yang bercita-cita pondok? Ini di Jombang ada pondoknya beliau ya. Pondoknya pahlawan kita. Wih, Raja Goa ke-16. Siapa ini? Gak ada yang tahu? Enggak. Beliau ini berjuluk. Beliau ini punya julukan. Ayam jantan ya, Pak. Ayam jantan ya, Pak. Iya, ayam jantan dari mana? Kalimantan. Dari Kalimantan. di kandang. Oh, maaf. Ayam jantan dari timur. Sumatera Barat. Oh, bukan ayam jantan dari timur. Iya, daerahnya ya. Beliau namanya Sultan Hasanuddin. Beliau bergelar atau berjuluk ayam jantan dari timur. Dia seorang raja ya dari Sulawesi Selatan. Cukup itu saja materi hari ini. Nanti dicatat ya, nanti diingat-ingat juga nama-nama dan fotonya ya, nama dan fotonya yang disampaikan Pak Rahman hari ini. Oke, ini akan di-share Pak Rahman Twibbon ya. Twibbon. Nanti ajarin Jam 11 kita, Pak. Nanti jam 11. Kenapa? Nanti Jam 11 meet lagi. Iya, jam 11 nanti meet lagi ya. Sama Tak share di grup ya ini ya. Oce, Pak. Oce. Oh, kok ada beritanya? Nggak apa-apa ya? Sudah masuk?
Sudah. Udah. Nah, ini nanti diklik, Ganti aku, Pak. Siapa ada muncul? klik. Romo udah muncul ya. Meet lagi jam 11. Ya, nanti jam 11 ada meet lagi dengan Bully ya. Kemudian pilih foto. Saya luring, Mbak. Nanti di HP sama ya caranya ya. Nanti Google Meet lagi dah. Iya, sama Google Meet foto lagi. biasa dah, Pak. Enggak sama Foto biasa ya. Enggak, foto biasa. Kalau mau foto pakai baju bebas juga boleh, foto pakai seragam juga boleh. Kemudian klik crop ya. Setelah ini terpasang, ini bisa digeser-geser gini ya. Bisa digeser-geser, ditempatkan di tengah-tengah. Ya, dikecilkan, dibesarkan juga bisa. Kemudian ketik crop, diunggah. Nah, bentar, tak matikan dulu ini. Nanti Mita.